Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Widiawati, Program Studi Manajemen, kelas MN20D, Universitas Nusa Putra 2020. Saya akan sedikit menjelaskan tentang completing the accounting cycle beserta contoh soalnya. Di sini ada pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah beberapa cara atau langkah yang dilakukan selama periode akuntansi untuk menganalisis, mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan yang berguna untuk tujuan penyusunan laporan keuangan. Periode akuntansi ini terdiri dari 12 bulan. Siklus akuntansi ini secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Adanya siklus ini cukup membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan. Adapun langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui secara berurutan untuk mencapai sebuah tujuan, diantaranya adalah: yang pertama, identifikasi transaksi. Mengidentifikasi transaksi menjadi langkah awal dalam siklus ini. Ketika mengidentifikasi transaksi dalam siklus ini, kita harus melakukan dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin, dengan cara melakukan pencatatan di setiap transaksi yang terjadi. Akan tetapi, transaksi yang terjadi harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Misalkan, bukti transaksinya seperti kwitansi, faktur, nota, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis transaksi. Ketika kita sudah mengidentifikasi transaksi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis transaksi. Melakukan analisis transaksi tentang pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Artinya, dari setiap transaksi akuntansi yang telah terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit ataupun kredit dan harus dalam jumlah yang sama besar atau seimbang. Yang ketiga, ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Jurnal adalah sebuah catatan selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Setelah kita melakukan analisis transaksi, maka tahap selanjutnya adalah mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Proses memasukkan informasi tersebut sering dikenal dengan penjurnalan. Sama seperti pada tahap menganalisis transaksi, kita dituntut untuk teliti dan melakukannya secara berurutan, agar pada masa akhir jumlah debit dan kredit sama besarnya. Yang keempat, posting buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Pada tahap ini, kita akan melakukan pemindahan semua transaksi ke dalam buku besar. Biasanya, masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor kode tertentu. Contohnya, nama akunnya adalah kas. Nomor akunnya adalah 1101. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam menuliskan neraca saldo, semua saldo yang terdapat pada buku besar disatukan dan harus dalam kondisi jumlah yang sama. Penyusunan jurnal penyesuaian bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan menjadi aktual. Yang keenam, penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya, dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan, disusun beberapa laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.
Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode. Yang kedelapan, menyusun neraca dan jurnal pembalik. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, atau bisa dibilang boleh dilakukan atau tidak, namun lebih baik dilakukan. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Berikut adalah contoh soal.